Tabea Basudara Samua, kami anak-anak negeri Maluku ingin menyapa Basudara semua dalam sebuah penyajian tentang perjalanan panjang bangsa Maluku dan sejarah besar bangsa Maluku. Selamat menyaksikan. New forces have been unleashed here that have sent shockwaves across the Indonesian archipelago. Maluku, sebuah kata yang mendeskripsikan banyak hal dari kehidupanku. Bukan cuma sekedar provinsi di Indonesia. Sudah banyak hal dan peristiwa yang aku lihat di media sosial. Namun sekarang sudah saatnya aku kembali untuk mencari akar dari para leluhurku di tanah air. Provinsi Maluku ini adalah salah satu provinsi tertua di Indonesia. Dan melalui Malukulah bangsa asing datang ke Nusantara yang sekarang disebut Republik Indonesia untuk mencari rempah-rempah. Dan karena rempah-rempah inilah maka bangsa-bangsa asing dari luar datang untuk mencari Maluku. Beberapa bangsa asing yang datang pada awal-awal ialah bangsa Cina, Arab, Spanyol, dan Portugis. Akibat dari tingginya harga rempah-rempah di Maluku yang melampaui harga emas, maka Maluku menjadi poros perekonomian dunia pada saat itu. Karena Malukulah Raja George keempat di Sisilia meminta Muhammad Al-Idrisi untuk membuat peta pertama kali di dunia. Dan karena kedatangan bangsa asing ke Maluku, maka agama pun masuk. Antara lain yang pertama adalah agama Islam, kemudian agama Katolik dan Kristen Protestan. Begitu juga dengan bertemunya peradaban Timur dan Barat. Karena Malukulah industri fashion topi bulu burung berkembang di Eropa. Pada tahun 1397, Giovanni Medici mendirikan bank modern pertama di dunia di kota Florence, Italia. Bernama Medici Bank yang pada saat itu berfungsi untuk mengontrol perdagangan rempah-rempah yang dikala itu berpusat di Maluku. Maluku mempunyai ibu kota yang terletak di kota Ambon yang berada di Pulau Ambon. Namun Maluku ini sangat luas. Ada Maluku Utara yang beribu kotakan Ternate, Maluku Tenggara yang beribu kotakan Tual. Untuk kampung halamanku ini berada di Maluku Tengah, yang dengan nama lain adalah Kepulauan Lease. Terdiri dari beberapa pulau, antara lain adalah Pulau Ambon, Pulau Saparua, Pulau Haruku, dan Pulau Nusa Laut. Tetapi pusat peradaban paling pertama di seluruh Maluku ada di Pulau Seram.
Dalam zaman kuno sekali, setelah banjir besar yang melanda bumi, ada dua kelompok besar masyarakat di pegunungan Pulau Seram, yakni Alune dan Wemale. Namun karena banyaknya pertikaian, mereka menyebar ke dua daerah di dataran Seram. Suku Alune di Seram Barat membentuk sebuah kerajaan besar yang bernama Kerajaan Nunusaku. Dengan bertumbuhnya populasi di Kerajaan Nunusaku ini, maka beberapa masyarakat dari kerajaan ini terpaksa turun dari gunung untuk tersebar ke dataran dan pulau-pulau lain di Maluku, antara lain di Kepulauan Lease. Kerajaan Nunusaku ini menganut sistem pemerintahan 3 batang air terbesar di Seram bagian barat. Dan 3 batang air ini dipergunakan sebagai sebuah penunjuk jalan bagi masyarakat yang turun dari Nunusaku untuk menyebarkan populasinya di seluruh bumi Maluku. Batang air pertama adalah batang air Tala, yang artinya batang air dari Allah. Adalah sebuah sungai besar dengan debit air yang tak kunjung surut atau mengecil. Meski menghadapi musim kemarau panjang, hawa sejuk dari sungai Tala dan kekayaan alam di sekitarnya ikut membentuk karakter masyarakat adat di sana. Salah satu negeri yang berada di batang air Tala adalah negeri Hualoi, atau yang disebut sumur dari Tala. Hualoi yang terdiri dari 2 kata, Hua dan Loi. Hua artinya meloncat dengan bahasa Alune Alifuru, dan Loi yang artinya mengiris kepala. Hualoi yang awalnya adalah negeri Sama Ohirirnita atau Upulatu mempunyai wewenang untuk membagi tugas kepada para pendekar Nunusaku. Di Hualoi terdapat 3 soa terbesar, Soa Rusi atau Lusi, Soa Tubaka, dan Soa Hehanusa. Hualoi sekarang terletak di pinggir pantai, namun negeri lamanya terletak di atas gunung. Upulatu Tubaka yang keturunan Ratu Tubaka. Dan di atas gunung ini juga masih ada peninggalan dari artefak-artefak yang masih orisinil, seperti fondasi masjid beserta dengan tempat wudhunya. Kemudian sebuah gua yang menyimpan peninggalan bersejarah dari bangsa Portugis. Dan yang terakhir adalah sebuah meja batu untuk melaksanakan rapat negeri yang dinamakan sebagai Rapat Saniri, yang berarti pembagian tugas para petinggi-petinggi di negeri seperti raja, kapitan, dan para tetua adat. Batang air yang kedua adalah batang air Eti, yang artinya adalah satu terbentang dalam doa sewaktu alam berteduh. Batang air Eti ini melewati negeri Piru, salah satu kecamatan terbesar di Seram bagian barat. Di daerah Piru ini juga banyak sumber mata air yang mempunyai kualitas baik untuk kehidupan masyarakat di negeri. Batang air Eti juga memberikan kehidupan bagi negeri-negeri yang berada di sekitarnya, antara lain negeri Eti, negeri Piru, negeri Luhu, negeri Kaibobu, dan negeri Loki. Adalah negeri-negeri yang terletak di Seram bagian barat, tepatnya di Jazirah Huamual Muka. Sedangkan Jazirah Huamual belakang sendiri juga terdapat negeri-negeri adat lainnya, seperti negeri Waisala, negeri Kawa, negeri Buano, dan negeri Manipa.
Di daerah ini terdapat perang besar terhadap kolonialisme, yaitu Perang Huamual, yang diakibatkan perebutan cengkeh dan rempah-rempah. Perang ini adalah perang yang terjadi di awal-awal masuknya kolonialisme bangsa asing yang menelan banyak korban di Maluku. Dalam susunan pemerintahan Tiga Batang Air, Eti mempunyai fungsi sebagai pusat penyedia logistik dan sebagai lumbung makanan dari ketiga batang air lain, karena tanahnya yang subur. Dan batang air yang terakhir adalah batang air Sapalewa, yang artinya yang lain menyapu bersih dan melempar jauh pada pandangan pertama. Batang air Sapalewa terdapat di Kecamatan Taniwel, yang merupakan salah satu kecamatan di Kabupaten Seram bagian barat. Batang air Sapalewa juga memberikan kehidupan kepada negeri-negeri yang berada di sekitarnya, seperti negeri Taniwel, negeri Lisabata, dan negeri Nuniali. Pulau Seram juga memiliki Taman Nasional Manusela yang masih memiliki ribuan jenis spesies endemis asli Maluku. Dan konon, di daerah Manusela ini adalah awal sekali dari peradaban suku Alifuru di Pulau Seram yang nantinya akan membentuk kerajaan Nunusaku dan peradaban Tiga Batang Air. Sistem pemerintahan tradisional negeri pun masih dipertahankan hingga sekarang, meskipun ada beberapa nilai-nilai yang hilang atau tergantikan akibat kolonialisme Portugis dan Belanda. Dengan ini, berakhirlah perjalananku di Seram Barat dengan bagian sejarah peradaban awal dari terbentuknya bangsa Maluku. Dari Pulau Seram, aku berangkat menuju Pulau Saparua, salah satu pulau yang menjadi jajaran dari Kepulauan Lease, yang juga penduduk aslinya berasal dari kerajaan Nunusaku di Pulau Seram. Berdasarkan sejarah kolonialisme, pulau ini banyak melahirkan pahlawan dan tokoh-tokoh nasional di zamannya. Antara lain adalah Profesor Herit Siwabesi, dikenal sebagai Bapak Atom Indonesia, penemu Askes, dan Menteri Kesehatan kedua dalam Kabinet Presiden Soekarno yang berasal dari negeri Ulat. Yang kedua adalah Johannes Markus Patiasina, pendiri Pertamina yang berasal dari negeri Boy. Negeri Boy ini mempunyai desain arsitektural dan tata kota yang unik dan sangat menarik. Selain itu, di Pulau Saparua ini aku diberi kesempatan untuk melihat pembuatan sasempe secara tradisional di negeri O. Di mana struktur tanah di negeri O ini mempunyai kualitas yang sangat baik, terutama untuk kerajinan tanah liat dan porselen yang sudah terkenal sampai ke negeri Cina sejak abad 16.
Pada tahun 1816, pihak Inggris menyerahkan kekuasaannya kepada pihak Belanda. Dan kemudian Belanda menetapkan kebijakan politik monopoli, pajak atas tanah, pemindahan penduduk, serta pelayaran hongi. Akan tetapi dalam praktiknya pemindahan dinas militer ini dipaksakan. Belanda pada tahun 1817 mendapat tentangan keras dari rakyat. Rakyat Maluku di Pulau Saparua akhirnya bangkit mengangkat senjata di bawah pimpinan Kapitan Patimura yang bernama Thomas Matulesi. Lahir di negeri Haria pada tahun 1783. Pada waktu pecah perang melawan penjajahan Belanda tahun 1817. Raja-raja patih, para kapitan, tua-tua adat, dan rakyat mengangkatnya sebagai pemimpin dan panglima perang yang dibantu oleh para panglimanya, antara lain adalah Said Parentah, Melchior Kesaulia, Anthony Ribok, Philip Latumahina, Yeremias Latuihamalo, Paulus Tiahahu, Lukas Selano, dan Kapitan Ulupaha. Sebagai pemimpin, dia berhasil mengkoordinir raja-raja patih dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan, memimpin rakyat, mengatur pendidikan, menyediakan pangan, dan membangun benteng-benteng pertahanan. Pertempuran yang menghancurkan pasukan Belanda tercatat seperti pertempuran di pantai Waisisil dan Jazirah Hatawanu, Oulat, Jazirah Hitu di Pulau Ambon dan Seram Selatan. Pada saat itu, Residen Van den Berg dan beberapa orang pengawalnya berhasil ditembak oleh pasukan rakyat. Mari maju sama-sama, rakyat beasi. Pertempuran hebat lainnya terjadi di negeri Ulat dan negeri O. Di negeri Ulat masih menyimpan bekas-bekas peninggalan zaman peperangan, seperti reruntuhan benteng Hollandia yang saat ini sudah tinggal sisanya saja. Namun dari bangunannya, fondasinya masih terlihat sangat kokoh. Kedua negeri ini menjadi saksi pertempuran terhebat dari Patimura dan kawan-kawan. Di titik inilah ratusan, bahkan ribuan korban berjatuhan. Demikian juga dengan sebuah gua di negeri O yang bernama Gua Liano. Gua ini menjadi tempat persembunyian tentara rakyat untuk menghancurkan armada Belanda yang waktu itu menyerang habis-habisan Thomas Matulesi dan kawan-kawan. Tak lama proklamasi Haria pun dibentuk oleh Thomas Matulesi dan kawan-kawan untuk membentuk kekuatan dalam penyerangan dan pendirian pos-pos benteng pertahanan tentara rakyat di Kepulauan Lease yang ditandatangani oleh Melchior Kesaulia dan dibacakan oleh Said Parentah. Said Parentah adalah salah satu tokoh muslim di Saparua yang juga bersama-sama dengan Thomas Matulesi dalam berperang melawan Belanda. Dan alangkah beruntungnya aku mendapat kesempatan untuk mengunjungi rumah tuanya di negeri Siri Sori Salam dan berbincang-bincang dengan raja, yang kebetulan Said Parentah juga dulunya adalah raja dari Siri Sori Salam. Sejarah Kapitan Matulesi adalah masih
ada hubungan darah dengan turunan dari Cirisori Serani. Jadi ini merupakan mereka ini merupakan kapitan-kapitan yang tergabung dalam Patimura. Dengan membawa semangat Patimura di dalam dada ini, akhirnya aku meninggalkan Pulau Saparua menuju Pulau Haruku, di mana di dalam sejarahnya salah satu perang besar Patimura juga terjadi di pulau ini. Pulau Haruku mempunyai jazirah Islam yang bernama Jazirah Hatuhaha yang sangat kuat dan besar di Kepulauan Lease. Terdiri dari 5 negeri, adalah negeri Pelau, negeri Kailolo, negeri Kabau, negeri Hulaliu yang sekarang menjadi Nasrani, dan negeri Rohomoni yang disebut sebagai Amarima Hatuhaha, dengan negeri induk atau pusat pemerintahan berada di negeri Rohomoni ini. Di negeri Rohomoni terdapat masjid kuno Uli Hatuhaha. Dari segi dan bentuknya tidak banyak berbeda dengan wilayah lainnya, antara lain dengan ciri khas atap tumpang berjumlah 3. Negeri Rohomoni juga menjadi negeri tempat kelahiran seorang tokoh pendiri Sarekat Islam di Indonesia. Beliau adalah Abdul Muthalib Sangaji. Kemudian Mr. Johannes Latuharhari, yang merupakan keturunan dari keluarga besar Latuharhari di negeri Haruku. Ia adalah salah satu tokoh kemerdekaan yang juga bersama-sama dengan Bung Karno dan Bung Hatta saat proklamasi dibacakan. Beliau juga adalah Gubernur Maluku pertama. Setelah proklamasi Haria dibuat di negeri Haria, maka Kapitan Patimura beserta kawan-kawan mulai melancarkan penyerangan untuk merebut Pulau Haruku. Target yang pertama adalah benteng New Zealandia, di mana benteng ini diperkuat oleh ratusan tentara VOC yang dengan gencar menyerang tentara rakyat yang hendak mengambil alih benteng ini, dipimpin oleh Kapitan Lucas Celano. Namun karena trauma kekalahan di benteng Djurstede, maka Belanda memperkuat pertahanannya berkali-kali lipat dengan penambahan ratusan tentara dan perlengkapan persenjataan tambahan. Kapitan Lucas Celano yang memimpin peperangan untuk merebut Haruku juga diperkuat dengan bala bantuan dari segala penjuru di Maluku yang diperintahkan oleh Thomas Matulesi. Antara lain adalah 1.000 orang dari Pulau Seram, 500 orang dari Saparua, dan 500 orang dari Haruku. Pertempuran hebat ini pun terjadi, namun usaha Kapitan Lucas Celano dan kawan-kawan tidak membuahkan hasil. Dengan 3 kali serangan, dan 3 kali tersebut Belanda berhasil memukul serangan rakyat yang akhirnya gagal dan menimbulkan banyak korban. Setelah kembali berkoordinasi dengan Thomas Matulesi di negeri Haria, Lucas Celano dan kawan-kawan diutus lagi ke Haruku untuk memperkuat beberapa negeri di Haruku. Antara lain adalah negeri Kailolo, negeri Pelau, negeri Oma, negeri Rohomoni, negeri Kabau, dan negeri Hulaliu. Pulau Haruku ini juga mempunyai keindahan alam dan fauna endemis yang unik di negeri Kailolo, yakni burung maleo yang terbang dan bertelur setiap hari. Nenek moyang burung maleo ini berasal dari Selandia Baru dan sudah punah. Spesies ini dilaporkan oleh Alfred Russel Wallace kepada Charles Darwin sebagai salah satu bahan pendukung teori seleksi alam dalam bukunya yang berjudul The Origin of Species.
Kalau boleh tahu nih Om, Ya, kira-kira dalam satu malam itu bisa menghasilkan berapa banyak telur ya Om? ada musim barat, dia punya telur sampai 150, 140, 130, banyak angka 100. Dan itu ada, tetap ada saja. Iya. Nanti ada pelelangan juga ya? Pelelangan tanggal 31 Maret ini selesai. Oh, pelelangan dengan harga 2.000 ya? Harga 2.000 itu nanti kita akan untuk masyarakat. Oh, Ya. oke. Kalau dia mau meningkat atau dia mau menurun, kecuali dari masyarakat. Oke. Nah, harga per butir itu yang dari masyarakat. Kemudian juga penangkaran dari burung maleo yang berada di negeri Haruku Samet. Sebelum meninggalkan Haruku menuju Nusa Laut, aku menyempatkan diri untuk datang dan berdialog dengan Bapak Eli Kisya, yang merupakan kewang dari Sasi Lompa dan juga burung maleo. Ternyata 40 hari dia sudah menetas, 40 sampai 50 hari dia 50 menetas ya. Memang berarti ini diperbanyakan bisa, berarti dia bisa berkembang biak terus-menerus begitu. Harus diangkat karena ini sebenarnya sebuah model pengelolaan lingkungan secara tradisional yang itu dilakukan oleh ketumpung para leluhur. Haruku ini terkenal itu 22 orang datang belajar sini tentang kearifan lokal dari Jerman, dari Belanda, dari Malaysia, dari Filipina. Mengapa orang di luar begitu perhatian ke kita, tapi kita sendiri lupa diri kita? Nah ini persoalan besar sebenarnya. Beta tidak tahu nanti pemerintah daerah perhatikan atau tidak, tapi ini sebuah persoalan besar untuk Komeli. Dan kalau dengar cengkeh dempala itu hasil dari Maluku, itu bukan dari mana-mana. Pulau Nusa Laut adalah pulau terakhir di jajaran Kepulauan Lease yang sudah berada di perbatasan Laut Banda yang terkenal dalam dan luas, serta menjadi rumah bagi ribuan jenis ikan yang ada di bumi ini. Sesampainya di Pulau Nusa Laut, aku melewati dua buah negeri yang saling berdempetan, yakni negeri Sila dan negeri Lenitu. Di sini terdapat sebuah gereja Protestan yang tertua di Kepulauan Lease dan sudah berumur 300 tahun, yakni Gereja Ebenezer, yang dulunya dibangun dengan sederhana dengan perekat alami dari perasan daun teh dan campuran putih telur. Mengenal Pulau Nusa Laut, tentunya kita selalu mengingat seorang pahlawan perempuan yang bernama Martha Christina Tiahahu. Namun sejarah perjuangan Martha tidak lepas dari bagian perjuangan Patimura. Setelah mengalami kekalahan di Haruku, maka Anthony Ribok diperintahkan Thomas Matulesi untuk merebut pulau terakhir di Lease, yakni Pulau Nusa Laut. Namun komando perang perlawanan dipimpin oleh seorang kapitan asal negeri Abubu yang bernama Paulus Tiahahu. Mata kerja selalu dampingi ayah. Tiba-tiba hukuman oleh ayahnya. Disitulah mereka tidak sempat untuk melihat. Martha tidak sempat untuk melihat ayahnya waktu digantung mati. Bersama-sama dengan pasukan rakyat, ia merebut benteng Beverwijk di negeri Sila Lenitu. Pasukan Belanda di benteng tersebut disergap dan dibunuh. Para pejuang dari Nusa Laut mengambil bagian pula dalam pertempuran-pertempuran di Saparua, Haruku, dan Jazirah Hatawano di Pulau Saparua.
raja-raja dan pati di Pulau Nusa Laut ikut menandatangani proklamasi Haria di Baileo Haria pada tanggal 12 Mei 1817. Putrinya selalu mendampingi dirinya dalam medan-medan pertempuran. Semangat tempur Mahina Kabaresi yang masih remaja ini selalu mengobarkan semangat pasukan Patimura. Pertempuran heroik di Front O Ulat berakhir dengan kekalahan pejuang-pejuang rakyat. Kapitan Paulus Tiahahu, putrinya Marta Christina Tiahahu, Raja Hehanusa dari negeri Titawai, Raja Ulat dan Pati O tertangkap. Mereka dibawa ke kapal perang Everstein. Pada tanggal 17 November 1817, sesuai dengan vonis yang dijatuhkan Belanda, Paulus Tiahahu dihukum mati tembak di depan benteng Beverwijk. Setelah itu Marta dilepaskan dan ia berkeliaran di hutan-hutan sambil bergerilya. Sehingga akhirnya ditangkap dan meninggal di atas kapal perang Everstein pada tanggal 2 Januari 1818. Karena aksi mogok makan untuk menolak dijadikan budak di perkebunan kopi di Pulau Jawa. Maka dengan ini perjalananku di Pulau Nusa Laut berakhir, dengan menyisakan rasa kekagumanku terhadap sosok perempuan yang luar biasa dan menjadi simbol emansipasi perempuan di bumi Maluku. Bernama Marta Christina Tiahahu. Setelah dari Pulau Nusa Laut, aku pun kembali ke Pulau Ambon untuk mengikuti perjalanan akhir dari perjuangan Patimura. Sesampainya di Pulau Ambon, aku menuju kota Ambon, di mana kota ini menjadi ibu kota dari Maluku, terutama Kepulauan Lease, Maluku Tengah. Pulau Ambon terbagi menjadi dua jazirah. Yang pertama adalah Lei Timor dan yang kedua adalah Jazirah Lehitu. Di jazirah ini juga terdapat sejarah di Pulau Ambon yang juga sudah tua. Salah satunya adalah Benteng Amsterdam di Hila. Pada tahun 1512, bangunan utama dari Benteng Amsterdam pertama kali dibangun oleh Francisco Serrao. Letak benteng ini tepat di samping pantai negeri Hila dan negeri Kaitetu. Daerah ini dijadikan Portugis sebagai pusat perdagangan rempah-rempah dan basis pertahanan dalam menghadapi serangan kapal asing. Karena pada masa itu, Teluk Ambon merupakan jalur keluar masuk kapal-kapal dagang di Maluku. Setelah Belanda datang dan menguasai Pulau Ambon pada tahun 1605, mereka mengalahkan Portugis dan mengambil alih loji Portugis tersebut. Mereka mengubahnya menjadi kubu pertahanan yang dilakukan oleh Gubernur Jenderal Jan Ottens pada tahun 1637. Hal ini juga didukung dengan terbentuknya VOC. Perubahan fungsi loji dilakukan karena saat itu sedang terjadi pertempuran antara Belanda dengan kerajaan itu. Pertempuran tersebut terjadi pada tahun 1633 sampai 1654 dan dari kerajaan itu dipimpin oleh Kapitan Kakiali. Jazirah Lehitu ini juga terdapat dua bangunan ibadah yang tertua di Pulau Ambon.
Yang pertama adalah Masjid Wapa Uwe. Umurnya sudah mencapai 7 abad. Meski sudah ada masjid baru di desa Kaitetu, Wapa Uwe masih berfungsi sebagai tempat salat Jumat maupun salat 5 waktu. Konstruksi bangunan induk dirancang tanpa menggunakan paku atau pasak di setiap sambungan kayu. Masjid ini juga punya keunikan, yakni terbuat dari pelepah sagu. Di dalamnya terdapat beduk dan Al-Quran tua yang kertasnya sudah mulai termakan usia. Dan sampai sekarang, masjid ini masih berdiri kokoh. Yang kedua adalah Gereja Tua Immanuel yang merupakan salah satu dari sekian banyak bukti peninggalan sejarah yang berada di Maluku. Gereja ini sempat mengalami kerusakan akibat konflik agama yang terjadi di Provinsi Maluku pada tahun 1999 akibat oknum-oknum dari luar Maluku yang tidak bertanggung jawab dan punya kepentingan pribadi. Kemudian gereja ini kembali dibangun dengan arsitektur dan bentuk yang sama. Yang kedua adalah Jazirah Leitimo. Negeri soya adalah negeri tertua di jazirah ini. Negeri ini berada di ketinggian lebih kurang 464 meter dari permukaan laut. Leluhur yang mendiami negeri soya berasal dari Nusa Ina atau Pulau Seram. Perpindahan para leluhur orang-orang soya datang secara bergelombang yang kemudian menetap di negeri soya. Dan sebuah kehormatan hari ini aku dapat mengunjungi negeri soya dan disambut baik oleh Raja Soya di rumahnya. Negeri soya kemudian berkembang menjadi satu kerajaan dengan 9 negeri kecil yang dikuasai oleh Raja Soya. Mereka membentuk klan baru yang kemudian menjadi nama pada tempat kediamannya yang baru. Nama ini sama dengan nama di tempat asalnya. Hal ini dimaksudkan sebagai kenang-kenangan atau peringatan. Sejumlah kekayaan peninggalan sejarah seperti Gereja Soya memberi nilai tersendiri bagi negeri ini. Letak Gereja Tua Soya yang selama ini ditetapkan sebagai cagar budaya berada di tengah-tengah negeri Soya. Kota Ambon memiliki sebuah perpustakaan yang bernama Perpustakaan Rumpius, di mana banyak disertasi dan catatan-catatan dari kaum intelektual bangsa asing yang masuk di Maluku, dimuat dalam buku-buku sejarah. Rumpius menyadari akan kekayaan alam Maluku, terutama di perairan Maluku dan sekitarnya, yang merupakan bagian dari pusat keragaman hayati laut yang tertinggi di dunia. Sejak tahun 1960-an, pemerintah Indonesia menaruh perhatian terhadap pembangunan kelautan dan percepatan pembangunan di kawasan timur Indonesia untuk pusat penelitian laut dalam dan biota laut yang bermarkas di Pantai Poka, Kota Ambon. Dan ini merupakan salah satu dari 9 kapal riset yang ada di Indonesia. Ke depan kami juga sudah mendapat informasi bahwa bukan saja ikan atau rumput laut atau kerang-kerangan, seripang dan lain-lain. Ya, maksudnya sumber daya hayati, tapi sumber daya non hayati seperti minyak dan gas. Ya, itu juga. Malamnya aku juga sempat berdialog dengan Profesor Dr. Nus Sapteno, salah satu petinggi di Universitas Patimura di Kota Ambon, mengenai sumber daya manusia Maluku dan kontribusinya terhadap sejarah peradaban bangsa Indonesia. Potensi sumber daya luar biasa, tinggal sekarang mau dimanfaatkan untuk apa saja.
tergantung pada mereka bisa mengabdikan diri untuk kepentingan bangsa dan negara sesuai dengan kompetensi ilmu yang mereka punya. Pada tanggal 16 Desember 1817, Thomas Matulesi bersama kawan-kawan dibawa ke benteng Nieuwe Victoria di kota Ambon dan dihukum mati dengan cara digantung di kalayak ramai. Perjuangan Pattimura memberikan inspirasi dan kabar burung bagi provinsi-provinsi lain di belahan bumi Nusantara untuk berdiri melawan penjajah seperti para sultan di Jawa, raja-raja di Sulawesi, dan raja-raja di Bali. Setelah menjelajahi sebagian besar dari Maluku, aku tersadar bahwa perjuangan Pattimura belum berakhir. Pembangunannya kalau dengan sifat kontinental, maka arah pembangunan tidak cocok dengan kondisi Maluku. Realitasnya, Laut Maluku terbentang luas. Kenapa kita cuma dibatasi di 4 mil? Ini kan tidak menguntungkan bagi daerah. Kita tahu saat ini bahwa salah satu pemicu inflasi di Maluku itu adalah pangan. Kemudian pemicu juga adalah ikan. Padahal kita orang Maluku adalah simbolnya adalah lumbung ikan. Kalau kita padukan dengan kebijakan kemandirian pangan misalnya, atau kita buat satu bank yang namanya bank genetik atau bank biji, ya, supaya mereka mempertukarkan ubi yang satu ditukar dengan yang sini, kita koleksi dalam supaya lestari. Saat ini orang bicara tentang multikulturalisme, ya konteks kepulauan orang Maluku itu terdiri keragaman etnik, punya penerimaan satu terhadap yang lain itu jauh-jauh lebih daripada orang-orang yang hidup di wilayah kontinental. Mereka di dalam interaksi itu selalu membawa-bawa klaim dan gandong. Ya. Kalau itu tidak dikelola secara baik, nah ini akan menjadi bumerang juga. Orang Maluku itu baik kesultanan, baik raja-raja kecil, mereka melihat bahwa pendidikan itu merupakan satu yang penting. Bangsa Maluku adalah bangsa besar yang telah memberikan kontribusinya dalam peradaban manusia, sehingga tidak bisa dianggap sebelah mata. Apalagi dieksploitasi dan dipergunakan hanya untuk kepentingan kelompok yang cuma mencari keuntungan semata. Semua ini pada tidak ada rumah, semua ini pada terbakar semua. Dampak dari kerusuhan ini masih bisa dirasakan oleh masyarakat Maluku yang membuat kemunduran ekonomi hingga 5 dekade ke belakang. Om Eli bilang tuh, ingat janji Ina Ama, hidup orang Gandong Jamba Kumara. Boleh beda suku, beda agama, itu semua dari saudara. Itu yang penting. Melalui tantangan dan pendewasaan, bangsa Maluku kini tiba di abad ke-21 yang juga abad kelautan. Dan bersama meraih identitasnya menjadi bangsa Maluku yang bermartabat dan berharga diri. Pattimura tua akan mati, tetapi Pattimura muda akan bangkit. Itulah kata-kata terakhir seorang Kabaresi.
persembahan dari kami tentang sejarah Maluku. Kami sungguh berharap uluran tangan dari katong semua, sing-singkan lengan baju. Mari katong bangun Maluku. Ini akang pun waktu. Toma maju sama-sama. Lawamena haulala.